Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian prinsip pendidikan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prinsip diartikan sebagai asas atau dasar. Sedangkan pendidikan dapat diartikan dengan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan pendidikan Islam yaitu sebagai suatu sistem keagamaan yang dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh orang dewasa dengan penekanan kepada bimbingan secara Islami, agar peserta didik dapat mencapai hasil baik atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip pendidikan Islam adalah dasar pandangan dan keyakinan, pegangan kuat, pendirian untuk melakukan suatu aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Adapun prinsip-prinsip pendidikan Islam itu ada 5. Yang pertama, prinsip integrasi. Prinsip integrasi itu memandang bahwa adanya wujud kesatuan dunia dan akhirat. Maksudnya adalah pendidikan yang kita laksanakan ini dapat menjadikan hidup kita menjadi lebih baik dalam bertindak, berucap, dan dapat menyadari bahwa manusia pada dasarnya mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan merupakan konsekuensi dari prinsip integrasi. Keseimbangan antara ruhaniyah dan jasmaniyah, ilmu murni dan ilmu terapan, antara teori dan praktik, dan antara nilai-nilai yang menyangkut akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian yang ketiga, prinsip persamaan. Manusia pada dasarnya sama, yaitu sama-sama diciptakan dari segumpal darah, yang kemudian ia menjadi daging dan tumbuh menjadi manusia yang mampu berpikir dan berakal. Yang keempat, prinsip kontinuitas atau pendidikan seumur hidup. Ada ungkapan dalam sebuah mahfudot, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Maka sudah tidak asing lagi bagi umat Islam untuk selalu menanamkan pada dirinya sendiri agar selalu menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dan yang terakhir, prinsip keutamaan. Dengan prinsip keutamaan ini, pendidik bukan hanya bertugas menyediakan tempat bagi peserta didik saja, namun lebih dari itu, seorang pendidik juga harus menyiapkan segala keperluan peserta didik seperti wawasan yang luas, keteladanan yang baik, dan siap mental. Pembahasan selanjutnya yaitu metode dalam pendidikan Islam. Pengertian metode dalam pendidikan Islam. Secara etimologi, istilah metode dalam bahasa Yunani yaitu metodos. Kata ini terdiri dari dua kata, meta, yang berarti melalui atau melewati, dan podos, yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud, sehingga dapat dipahami bahwa metode adalah suatu cara untuk menempuh suatu pembelajaran agar tercapai suatu tujuan pengajaran dan salah satu cara untuk mempermudah pembelajaran yang disampaikan. Menurut Tayyar Yusuf dan Syaiful Anwar, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih dan mengaplikasikan sebuah metode pengajaran. Di antaranya yaitu 1. Tujuan yang hendak dicapai, kemudian kemampuan guru, yang ketiga anak didik,
Yang keempat, situasi dan kondisi pengajaran di mana berlangsung. Yang kelima, fasilitas yang tersedia. Yang keenam, waktu yang tersedia. Dan yang ketujuh, kebaikan dan kekurangan sebuah metode. Adapun metode-metode dalam pendidikan Islam yaitu 1. Metode ceramah, yaitu memberikan pengertian dan uraian dalam suatu materi melalui lisan yang disampaikan kepada halayak ramai ataupun peserta. Metode ceramah memiliki kelebihan, diantaranya tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama, kemudian pelajaran bisa dilaksanakan dengan cepat, dan terakhir melatih para pelajar untuk menggunakan pendengarannya dengan baik. Adapun kekurangan dari metode ceramah yaitu siswa kurang menangkap apa yang disampaikan oleh guru, tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan suatu masalah, terus yang terakhir siswa menjadi lebih pasif. Metode yang kedua yaitu metode diskusi, yaitu memecahkan suatu masalah dengan berbagai tanggapan. Kelebihan dari metode diskusi yaitu suasana kelas lebih aktif, lebih hidup, kesimpulan hasil diskusi mudah dipahami siswa, dan yang terakhir membantu murid untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Adapun kelebihan dari metode diskusi ini yaitu 1. Kemungkinan ada siswa yang tidak aktif dan sulit menduga hasil. Metode selanjutnya yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen yaitu mengetahui proses terjadinya suatu masalah dengan suatu percobaan pada mata pelajaran tertentu. Kelebihan dari metode eksperimen ini yaitu dapat melakukan metode ilmiah dengan baik dan menambah keaktifan untuk berbuat dan memecahkan masalah sendiri di sebuah permasalahan. Adapun kekurangan dari metode eksperimen yaitu tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan metode ini dan kurang baik hasilnya untuk siswa yang daya intelektualnya kurang. Kemudian metode selanjutnya metode demonstrasi, yaitu menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana suatu proses pembentukan tertentu. Metode yang kelima yaitu metode pemberian tugas. Maksudnya, metode yang dengan cara memberikan tugas tertentu dengan bebas dan bertanggung jawab. Yang keenam, metode sosiodrama, yaitu menunjukkan suatu tingkah laku kehidupan dengan jalan mendramakan atau memerankan sejumlah aksi. Yang ketujuh, metode drill, yaitu mengukur daya serap suatu pelajaran yang telah diajarkan. Yang kedelapan, metode kerja kelompok, yaitu penyajian materi pelajaran di mana guru mengelompokkan siswa ke dalam suatu grup untuk menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan. Metode tanya jawab, yaitu guru bertanya kepada murid, kemudian murid menjawab atau sebaliknya. Dan yang terakhir, metode proyek, yaitu memecahkan masalah dengan langkah-langkah secara ilmiah, logis, dan sistematis. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.